bahwa saat-saat ini kita ditinggalkan oleh Allah. Yesus itu juga Allah. Bahwa kita sementara itu sedang sendirian. Karena Yesus yang juga adalah manusia dan juga Allah itu sudah tidak ada, sedang tidak ada bersama kita saat-saat ini. Saat-saat ini hanya kita sendiri. Maka kita meminta Tuhan untuk berikan roh. Dan itu pun didoakan, sedang didoakan oleh Yesus. Itu mereka yang engkau berikan kepadaku itu mereka sendirian. Sehingga dia meminta Bapaknya supaya roh itu diberikan kepada kita. Karena hanya dengan roh itu kita mampu bersatu, bersekutu di dalam persekutuan ilahi yang disebut Allah Tritunggal Maha Kudus. Intensi utama saat ini Yesus sedang ada di sisi kanan Allah, meminta Bapaknya untuk memberikan roh. Itu intensinya, maksudnya, tujuan Yesus meminta roh kepada Bapaknya itu supaya tinggal, berkemah, bersatu di dalam Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Supaya kita tinggal di dalam Allah, berkemah, kita buat rumah, juga tinggal dalam rumah Allah, bait Allah. Itu tujuan utama Yesus sedang mendoakan kita yang ditinggalkan. Supaya kita menjadi sempurna. Rasanya kita hidup tanpa Tuhan itu tidak sempurna. Rasanya kosong, hampa. Tetapi kalau dengan Tuhan itu baru sempurna, ada kekuatan. Maka sekarang ini Tuhan sedang berdoa, meminta kepada Allah supaya mereka ini diberikan kekuatan, diberikan Roh Kudus, supaya mereka ini menjadi kuat, supaya mereka ini ada kekuatan untuk bisa mengatakan Bapa ya Bapa, supaya mereka bisa berdoa. Kita bisa berdoa kalau kita punya roh. Maka saat ini Yesus sedang berdoa supaya kita memiliki Tuhan, supaya kita tinggal bersama Tuhan. Maka jalan pertama dan utama adalah kita percaya kepada Yesus. Injil hari ini tujuan ditulis supaya kita percaya kepada Yesus yang telah datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia, lalu selanjutnya dia tumbuh berkembang seperti manusia bersama Yusuf dan mamanya Maria, tetapi kecuali dalam hal dosa dia mengalami, yang kemudian pada akhirnya dia yang dibunuh, disiksa dan sampai disalibkan, setelah itu bangkit, dan Kamis kemarin kita menyaksikan bersama para muridnya naik ke surga. Kita percaya kepada orang itu bahwa dia itulah Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari kuasa maut dan dosa. Tujuan Injil yang kita dengarkan itu supaya kita semua itu percaya dan mempercayakan sepanjang seluruh hidup kita itu kepada Yesus itu. Entah Yesus dia mau bawa kemana itu urusannya. Yang penting bahwa seluruh diri saya, jiwa, raga saya berikan, percayakan kepada Engkau Yesus. Yesus berdoa supaya kita diberikan roh. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu kita akan belajar dari Santo Stefanus, juga Rasul Yohanes. Pertama, dalam bacaan pertama kita dengarkan dalam Kisah Para Rasul. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu roh dari Allah, bukan roh dari dunia. Orang yang dipenuhi oleh roh dari Allah seperti Santo Stefanus itu, dia menyerahkan seluruh dirinya untuk Tuhan.
supaya nama Yesus itu tenggelam, dihilangkan. Itu banyak orang yang mengejar para rasul supaya nama Yesus tidak boleh bawa ke mana-mana. Tetapi Santo Stefanus yang juga adalah martir pertama itu memberikan kesaksian demi Yesus yang bangkit itu, dia menyerahkan, terimalah rohku. Dia tidak takut kepada mereka yang mau mengambil nyawanya. Demi Yesus dia menyerahkan diri. Dan pada akhirnya dia mengatakan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia mengampuni yang bersalah kepadanya. Yang mau membunuhnya, menghilangkan nyawanya, dia mengampuni. Inilah sikap orang yang memiliki roh. Roh seperti inilah yang kita juga miliki. Roh dari Allah. Seperti Santo Stefanus. Selain Stefanus, yang kedua adalah Rasul Yohanes. Dalam kitab Wahyu tadi, bagaimana Rasul Yohanes itu dia melihat kemuliaan Allah. Dia mendengarkan suara Allah. Orang yang mempunyai roh yang akan mendengarkan suara Allah. Seperti Santo Yohanes atau Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu mendengarkan suara Allah karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia mendengarkan, sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini orang yang, kalau orang yang tidak punya roh itu, Tuhan datang berkali-kali sampai ribuan, ratusan ribuan kali datang lewat terus. Tetapi orang yang memiliki roh itu dia tahu bahwa ini Tuhan datang. Ini suara Tuhan itu dia tahu. Karena roh yang dimiliki dengan itu adalah roh Allah sendiri, langsung terkonek dengan sendirinya. Karena langsung terkonek, Rasul Yohanes itu juga mempunyai roh itu, maka langsung terkonek. Dia yang roh Allah memiliki dengan Allah sendiri, langsung terkonek. Maka langsung dia mendengar suara Allah. Langsung dia mendengar suara Allah, aku membawa pula untuk membalas setiap perbuatan. Nanti terakhir itu kita punya perbuatan baik dan jahat itu nanti akan diadili. Tidak ada sesuatu perbuatan yang tersembunyi di mata Allah. Bagi dia itu seperti minggu kemarin yang kita dengar, yang namanya yang surga itu dia tidak butuh itu matahari karena dia sendiri adalah kemuliaan, terang. Tidak ada namanya gelap itu bagi dia, tidak ada. Kita lihat itu, kita manusia sehingga ini ada gelapnya, tapi dia tidak ada yang namanya gelap. Maka nanti setiap dosa itu perbuatan di kita akan bertanggung-jawaban. Tuhan tuh kapan datang itu orang yang mempunyai roh itu tahu. Tanda-tanda zaman kapan kita akan merdeka itu juga orang yang mempunyai roh itu. Oh ini kita sedang dalam situasi, nanti kita merdeka pada kalau dalam situasi orang tahu. Karena roh itu akan menuntun langkah-langkah perjuangan itu. Oh kita perjuangan sampai di sini, nanti terakhir akan sampai ke situ. Orang yang mempunyai roh yang tahu. Tetapi orang yang tidak punya roh itu hidup dalam kebimbangan, kebingungan, ketakutan, kecemasan untuk menghantui seluruhnya. Dia bingung antara dia hidup atau mati, dia bingung karena tidak jelas, rohnya tidak ada. Dan roh dan pengantin perempuan itu berkata, mari. Barang siapa mendengar berkata marilah. Itu orang yang punya roh tidak baik datang. Tetapi orang yang tidak punya roh itu mau datang kan tidak tahu. Tuhan itu ada atau tidak juga tidak tahu. Hanya orang yang punya roh yang tahu bahwa ada Tuhan dan tidak ada Tuhan. Tuhan datang dan Tuhan belum datang. Orang yang tidak punya roh bisa makan uang darah. Mari kita kembali seperti yang sebelumnya. Orang yang tidak punya roh itu bisa makan uang darah, uang tanah. Bisa jadi intel. Itu orang yang tidak punya roh. Bisa jual tanahnya, bisa jualnya punya orang-orang. Itu jadi intel, itu orang yang tidak punya roh. Orang yang tidak punya iman yang kuat. Makan tanpa kerja, dapat uang tanpa kerja, itu orang yang tidak punya roh. Orang yang makan uang denda, uang darah,
uang tanah. Sudah dapat uang ini, uang itu beli apa, beras, bawa ke rumah, kasih makan istri anak. Dilarang jadi penyamun, dilarang jadi orang yang tidak punya roh itu bisa jadi penyamun, bisa jadi intel, bisa makan uang darah, uang kotor, uang tidak baik, uang tidak jelas. Itu orang yang tidak punya roh. Itu sudah mulai bergentayangan di mana-mana di Papua. Sudah banyak. Tidak bisa membedakan, tidak bisa makan uang murni keringat sendiri. Roh itu memampukan kita untuk kerja. Roh itu memampukan kita untuk kerja. Roh akan menguatkan kita untuk kerja dan kerja, makan dari hasil keringat, hasil perjuangan kerja keras sendiri. Bukan makan dari jadi intel, uang denda, uang tipu-tipu, uang bohong. Itu orang yang tidak punya roh. Orang yang tidak beriman. Pertanyaan refleksi untuk kita orang Papua pada umumnya dan orang paroki Dakebo. Apakah kita masih ada roh? Apakah masih ada roh di dalam kita punya diri? Lihatlah diri. Lihat diri. Apakah di dalam hatimu, dalam pikiranmu ada roh atau yang dipenuhi itu yang lain? Apakah pikiranmu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang jahat? Hati kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang jahat? Atau ada roh, walaupun hanya sedikit kecil? Apakah roh itu ada atau tidak? Atau yang ada hanya menjual orang, yang ada hanya menjual tanah, yang ada hanya iri hati? Orang yang selalu iri hati, orang yang selalu bikin kacau, orang yang selalu makan uang tanah, uang ini adalah orang yang tidak punya roh. Pertanyaan tadi, apakah masih ada roh untuk kita? Bekerja, hidup.